Seperti kita tahu kalau Indonesia saat ini punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis. Meski semua tahu juga tantangan yang dihadapi Indonesia nggak mudah. Maka dari itu PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick mulai sadar kalau mereka butuh kekuatan baru untuk bisa mencapai mimpi tersebut. Dan salah satu langkah yang diambil oleh PSSI sejauh ini sangat krusial, terutama dengan mengganti Sinteyong sebagai pelatih kepala dan tentunya menambah pemain keturunan baru. 4 pemain baru telah dipersiapkan oleh PSSI untuk bermain di bulan Maret mendatang. Dan itulah yang membuat calon lawan Indonesia seperti Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang kagum sekaligus heran dengan manuver satset yang dilakukan oleh PSSI. Memang harus diakui sih, kalau dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia, mulai dari lolos ke babak 16 Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh timnas sekarang, maka wajar banyak media-media, khususnya dari luar negeri, yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan calon lawan timnas di grup C macam Jepang, Australia, dan Bahrain tak luput untuk memantau kekuatan baru Indonesia. Apalagi mereka sedang mempersiapkan skuad terbaiknya, guna mampu bersaing untuk bisa amankan satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri menjadi tim paling penuh kejutan di babak round 3 ini setelah berhasil menempati peringkat ketiga klasmen sementara dan hanya tertinggal 1 poin dari Australia. Maka dari itu, laga versus Australia pada tanggal 20 Maret mendatang akan menjadi laga yang sangat krusial. Sementara itu, melihat segala perubahan yang ada di skuad timnas Garuda dalam beberapa bulan terakhir, membuat 2 pemain senior timnas Australia, yakni Jackson Irvine dan juga Matthew Ryan, pada dasarnya memiliki reaksi yang sama. Mereka telah dikejutkan di laga kontra Bahrain, yang membuat tim ini kehilangan poin di kandangnya sendiri, bahkan ditahan imbang Indonesia di GBK pada leg pertama. Oleh sebab itu, nggak boleh kehilangan fokus untuk meraih kemenangan. Tentu ini nggak mudah, seperti kata Jackson Irvine, ia menyebut laga kontra Indonesia akan jadi laga yang sangat penting dan besar. Para pemain harus banyak belajar dari hasil leg pertama di Jakarta. Saya pikir ini sangat penting, anak-anak kita perlu mengakuinya. Ini adalah pertandingan besar, mengakui besarnya apa yang mungkin terjadi dalam konteks 10 pertandingan ini. Beberapa kebenaran pahit, kami harus segera belajar dari kejadian ini dan melanjutkan ke pertandingan hari Selasa. Karena ini adalah hasil yang sangat mengecewakan dalam hal performa dan kami harus tampil jauh lebih baik, ungkap Jackson Irvine dari ESPN Australia. Sementara itu, gelandang Socceroos Aidan O'Neill menilai jika laga kontra Indonesia akan jadi laga yang sangat sulit. Ia sudah menduga bahkan sebelum Indonesia menghadapi Arab. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kami sudah menduganya sebelum hasil melawan Arab Saudi. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan kami harus melakukannya sejak awal untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan. Kami punya banyak karakter dalam skuad ini dan saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus bagi kami untuk menunjukkan kepada semua orang, menunjukkan kepada Australia apa yang kami punya dalam tim ini,
ujar Aidan O'Neil dari ESPN Australia. Laga Indonesia versus Australia sendiri akan sangat menguntungkan anak asuh Patrick Clifford. Pasalnya, dia datang dengan skuad terbaiknya, termasuk 4 pemain baru seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Pelupessy. Sedangkan Australia harus menghadapi tekanan Garuda dengan skuad yang sangat pincang setelah 9 pilar utamanya sedang mengalami cedera. Bahrain was-was, Indonesia beneran ingin balas dendam di GBK. Sementara itu, melihat apa yang dilakukan oleh PSSI pada awal tahun 2025 ini, membuat pelatih Bahrain, Dragan Talajic, merasa cukup skeptis dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C. Pasalnya, Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat seperti Timnas Indonesia, meskipun ia berharap anak asuhnya bisa berjuang meraih poin di setiap laga. Sebelum pengundian, kami tidak punya ekspektasi apapun, karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis. Kami akan berjuang untuk setiap poin dan setiap lawan, tegas Talajic dikutip dari GDN Online. Apalagi saat mengetahui laga Indonesia versus Bahrain terjual habis dalam hitungan menit, Bahrain makin resah, karena mereka bakal mendapatkan tekanan besar dari puluhan ribu fans di GBK. Jepang soroti manuver satset dari PSSI. Seperti kita ketahui, guna mampu bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI terus berupaya untuk menambah pemain keturunan baru setelah Martin Paes dan Kevin Dix rampung. Di awal tahun 2025 ini, PSSI setidaknya telah memperkenalkan 6 pemain baru dan mungkin hanya 4 pemain yang akan dibawa oleh Coach Patrick Clifford untuk bermain di bulan Maret ini. Tentu yang membuat semua kagum, gerak satset dari PSSI untuk mendaftarkan pemain sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Seperti kita tahu kalau baru-baru ini, Pak Erick telah melakukan sidang bersama DPR RI untuk memperkenalkan Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy sebagai bagian dari Timnas Indonesia. Ketiganya mungkin akan melakukan sumpah dalam waktu dekat ini, karena sebelum tanggal 10, ketiganya harus segera didaftarkan, lalu mendapatkan persetujuan dari FIFA. Dan kemungkinan besar ketiga pemain itu bisa langsung dimainkan saat melawan Australia maupun Timnas Bahrain di GBK. Minamino, Indonesia tim penuh akan kejutan. Hal senada juga dikatakan oleh pemain tim nasional Jepang, yakni Takumi Minamino, yang tanpa ragu mengatakan jika timnas Indonesia sebagai tim menakutkan. Maka dari itu, Takumi Minamino menghimbau kepada seluruh tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar jangan menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka yang tidak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka, ujar Minamino dilansir dari Nikkei Sport. Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan adanya sejumlah pemain baru, Indonesia bisa tampil maksimal di bulan Maret ini. Terutama saat melawan Australia, Indonesia setidaknya harus bisa mencuri 1 poin untuk tetap membuka peluang lolos ke Piala Dunia secara langsung terbuka lebar.
Tapi kalau bisa, ya sapu bersih alias amankan 6 poin di bulan penuh berkah ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.